Halo, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 75. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Nah, untuk kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Jiwa perang God of War pun menahan serangan si botak. Tampak serangan si botak berhasil ditepis menggunakan tangan jiwa perang God of War. Kinan kemudian membalas serangan si botak. Kinan pun menggunakan serangan dari jarinya yang telah diperkuat seperti pedang besi. Dan jiwa perang God of War pun langsung menyerang si gundul. Terlihat serangan Kinan yang begitu kuat mengenai si gundul, sehingga si gundul sungguh tidak berdaya dan langsung terluka parah. Si gundul pun terpental dan terjatuh dengan kecap merah yang keluar dari mulutnya. Si gundul pun tidak bisa bangkit kembali dan mengakui kekalahan telaknya tersebut. Utusan Monarch pun langsung menghentikan pertandingan dan berkata, "Kinan menang, pertarungan berakhir. Kami akan mengumumkan perubahan peringkat kalian. 13 dari kalian naik tingkat lebih dari 500 peringkat, lebih dari peringkat kalian sebelumnya. 158 dari kalian naik tingkat 100 peringkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ini hadiah kalian." Singkat cerita, ketika Kinan telah duduk, peringkatnya pun naik menjadi 1030. Ya, peringkat Monarch ranking Kinan telah berada di urutan 1030. Kinan pun diberikan hadiah khusus karena naik peringkat lebih dari 500 peringkat. Kinan juga penasaran sebenarnya apa isi dari kotak hadiah itu. Ketika dibuka, hadiah tersebut merupakan sebuah kristal yang mengandung kekuatan Heavenly Fortune. Kemudian di sini utusan Monarch kembali memberitahukan sebuah informasi. Pertarungan di dojo lain juga sudah berakhir dan sekarang saatnya untukku mengumumkan waktu kontes Monarch Horoscope. Kontes Monarch Horoscope berikutnya akan diadakan dalam setengah tahun lagi. Mendengar jika kontes Monarch Horoscope akan diadakan setengah tahun lagi, salah satu peserta di sini tampak panik. Ia berkata, "Biasanya kontes Monarch Horoscope seharusnya dilakukan setidaknya 5 tahun lagi kan? Kultivasiku hanyalah Martial Progenitor Realm lapisan keempat. Tidak mungkin bagiku untuk mencapai puncak Monarch ranking dalam waktu setengah tahun." Ya, peserta tersebut merasa jika waktu untuk ujian Monarch Horoscope terlalu singkat untuk dirinya berlatih menjadi lebih kuat. Ia khawatir jika dalam waktu setengah tahun dia belum bisa memperkuat dirinya. Berbeda dengan Kinan, Kinan malah berpikir jika waktu sesingkat itu adalah motivasi bagi dirinya untuk memperkuat diri sebaik-baiknya, dan dia takkan menyerah. Dia akan meningkatkan kekuatannya walaupun diberi waktu hanya setengah tahun sebelum ujian Monarch Horoscope dimulai. Singkat cerita, Kinan pun telah kembali ke puncak manusia, dan kristal yang ia dapatkan dari hadiah pertarungannya ia berikan kepada tikus Heavenly Moss. Tampak tikus tersebut pun memakan kristal itu dikarenakan kristal itu juga mengandung energi Heavenly Fortune. Kinan di sini masih terpikirkan dengan waktu setengah tahun sebelum kontes Monarch Horoscope dimulai. Ia memikirkan cara bagaimana untuk meningkatkan kekuatannya dengan waktu sesingkat itu. Ia lalu bergumam, "Sepertinya aku harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk menaikkan peringkat Martial Tree sebelum menuju ke daerah terlarang." Namun ketika Kinan sedang asik melamun, tiba-tiba ada suara tanpa jirim pun memanggil Kinan. Suara itu berkata, "Kinan, aku ingin bertemu denganmu."
Kinan pun tampak terkejut, namun ia tahu siapa orang yang memanggilnya itu. Suara itu tidak lain adalah suara Dragon Emperor atau ketua dari para tetua agung. Kinan pun tiba-tiba pindah alam dan langsung bertemu dengan Dragon Emperor dan tetua agung lainnya. Tetua Agung Dragon Emperor pun yang telah melihat sepak terjang Kinan selama ujian para murid dalam berlangsung, ia bertanya kepada Kinan, apakah selama ujian berlangsung Kinan menyembunyikan sesuatu? Kinan pun tidak memungkiri jika selama ini dirinya menyembunyikan tongkat Beast Hitting Stick. Ia pun menerka-nerka apakah para tetua agung sudah mengetahui rahasianya. Dengan gugup Kinan lalu bertanya kepada para tetua agung, apakah para tetua agung ini salah paham dengan dirinya? Tetua Agung Dragon Emperor pun yang melihat Kinan berpura-pura tidak tahu apa-apa kemudian berkata, "Masih berpura-pura? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Beast Hitting Stick?" Ia lalu menghampiri Kinan dan menyentuh pundak Kinan, lalu berkata lagi, "Jangan gugup, aku di sini bukan untuk membuatmu dalam masalah. Aku hanya ingin kau menggunakan Beast Hitting Stick untuk mengajari Ao Changtian, Jiu Jiu, dan Yang Qi bahwa kinerja ranking battle mereka tidak bagus. Mereka sangat membutuhkan pelatihan." Mendengar jika tetua agung Dragon Emperor meminta Kinan untuk melatih penerus mereka, yaitu jenius sebenarnya di klan Dragon Emperor, tampak Kinan pun seperti memikirkan sebuah rencana bagus. Kinan kemudian berkata kepada tetua agung Dragon Emperor, "Senior, karena kontes Monarch Horoscope sudah dekat, aku tidak akan punya banyak waktu untuk membantu mereka. Aku hanya punya 1 hari luang. Selain itu, aku ingin mereka menjadi tungganganku sampai akhir kontes Monarch Horoscope." Mendengar permintaan Kinan yang di luar nulur dan tak habis pikir pun, para tetua agung pun sontak terkejut setengah mati. Masa para jenius ingin dijadikan tunggangan oleh Kinan? Tetua Agung Dragon Emperor pun di sini berkata, "Omong kosong. Mereka bertiga berada di 10 besar Monarch ranking. Bagaimana mereka bisa jadi tungganganmu?" Setelah berkata seperti itu, Tetua Agung Dragon Emperor pun meminta Kinan untuk meminta syarat lain karena tidak mungkin syarat tersebut bisa dilakukan. Namun di sini Kinan kembali berkata, "Karena ketiga senior berani mengajukan syarat seperti itu berarti bimbinganku bermanfaat. Terlebih lagi, aku tidak akan membiarkan mereka menjadi tungganganku sepanjang waktu. Hanya saat kontes Monarch Horoscope-nya dimulai saja." Mendengar ucapan Kinan, tampaknya tetua agung Dragon Emperor pun mulai menyetujui syarat tersebut, asalkan Kinan bisa membuat mereka bertiga menjadi lebih kuat. Bahkan di sini tetua agung Dragon Emperor berkata, jika Kinan benar-benar bisa membantu mereka mengamankan posisi mereka di kontes Monarch Horoscope, jangankan mereka bertiga, bahkan para tetua agung pun siap menjadi tunggangan Kinan. Kinan pun sangat bersemangat dan menyatakan kalau mereka sepakat. Tetua Agung Nine Tailed Monarch pun memegang pundak Kinan dan berkata kepada Kinan, "Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Kakak sekarang akan membawamu ke 10,000 Beast Garden. Namun jujur saja, kalau kamu mengecewakanku, aku harus sangat mencintaimu." Mendengar jika sebuah cinta akan dijadikan sebuah hukuman, Kinan merasa kebingungan. "Kok iso rasa tresno dibikin hukuman? Pieto?" ucapnya. Singkat cerita, Kinan pun dibawa ke 10,000 Beast Garden untuk bertemu dengan Ao Changtian, Jiu Jiu, dan Yang Qi. Tetua Agung pun di sini menjelaskan tentang 10,000 Beast Garden. Ia berkata, "Ini adalah 10,000 Beast Garden. Sejak klan Dragon Emperor didirikan, tempat ini ditingkatkan oleh setiap ketua naga dari setiap generasi berturut-turut dan para ahli dari daerah terlarang Godly Beast di wilayah setengah dewa. Di antaranya ada misteri yang tak terhitung jumlahnya." Kinan pun yang melihat tempat ini sangat kagum.
Menurut Kinan, tempat ini sungguh luar biasa. Setelah itu, Tetua Agung Nine Tailed Monarch pun akan membawa Kinan ke Seclusion Dojo karena mereka bertiga telah mengetahui kabar jika akan ada seorang pelatih yang akan melatih mereka bertiga. Mereka juga akan menunggu di sana. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di Seclusion Dojo dan tampak mereka bertiga sudah ada di tempat itu. Ao Changtian pun langsung menunjuk Kinan dan berkata, "Senior Nine Tailed Monarch Beast, bukankah ini Master Satu Hari yang Anda temukan untuk kami? Hanya seorang manusia biasa kah?" Ucapnya merasa kecewa karena sekelas jenius seperti mereka akan dilatih oleh seorang manusia biasa yang bahkan kultivasinya di bawah mereka bertiga. Tetua Agung pun membenarkan ucapan dari Ao Changtian. Menurut Tetua Agung Nine Tailed, jika ini adalah sebuah kejutan. Jiu Jiu juga di sini berkata dan protes kepada Tetua Agung Nine Tailed Monarch Beast. "Apa Anda bercanda? Seorang manusia yang hanya martial progenitor lapisan keempat layak untuk mengajari kami?" Karena tidak terima jika seorang manusia akan melatih mereka dan bahkan karena Kinan terlihat lemah, Ao Changtian pun meminta dua rekannya untuk pergi meninggalkan Kinan. Kinan pun meminta mereka bertiga untuk berhenti, namun di sini Ao Changtian berkata untuk mengabaikan Kinan. Kinan kemudian mengeluarkan tongkatnya yang telah diselimuti oleh energi kekuatan. Kinan lalu memukul kepala Ao Changtian menggunakan tongkatnya itu. Tentu saja hal tersebut membuat Ao Changtian jadi marah. Ia pun berkata, "Bangsat, kau manusia." Ia pun lalu menyerang balik Kinan menggunakan jurus cakaran naga. Terlihat jurus tersebut sangat kuat. Namun dengan mudah Kinan menghancurkan jurusnya itu menggunakan tongkatnya. Kemudian Kinan kembali memukul Ao Changtian menggunakan tongkatnya tersebut yang membuat Ao Changtian terpukul mundur. Seketika Ao Changtian pun menerima luka yang cukup lumayan. Ia sangat kebingungan dengan apa yang dirasakannya. Ia heran mengapa kekuatan progenitor beastnya tidak bisa digunakan. Dengan menahan rasa sakit, Ao Changtian pun bertanya kepada Kinan, sebenarnya trik apa yang telah Kinan gunakan. Kinan dengan percaya diri dan tertawa berkata, "Beast Hitting Stick ini secara khusus membatasi kekuatan Beast. Jadi kecuali kalian sudah mencapai Martial Monarch Realm, kalian tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi lawanku," ucap Kinan. Di sini Tetua Agung Nine Tailed yang melihat jika Ao Changtian telah dihajar oleh Kinan dan tidak bisa berkutik pun berkata kepada mereka bertiga, "Sekarang kalian sadar betapa kuatnya Kinan. Kalau kalian mau jadi lebih kuat dalam waktu singkat, maka kesampingkanlah harga diri kalian. Lagi pula kalian akan berlatih hanya dalam 1 hari saja." Terlihat kedua teman Ao Changtian pun membantu Ao Changtian untuk berdiri. Mereka juga berpikir jika Kinan benar-benar bisa membuat mereka bertiga bertambah kuat, maka apa salahnya untuk dicoba. Ao Changtian pun berkata kembali kepada Kinan, "Kalau kau benar-benar bisa membantu kami meningkatkan kekuatan kami, aku tidak keberatan menjadi tungganganmu." Yang Qi juga di sini dengan genit berkata kepada Kinan, "Jangankan menjadi tunggangan, jika Kinan benar-benar bisa menjadikannya lebih kuat, ditunggangi yang lainnya juga dia bersedia." Namun Kinan dengan ekspresi malu, ia berkata jika dirinya tidak ingin meminta hal yang lebih. Kinan pun meminta mereka bersiap, karena dalam waktu 12 jam ke depan mereka akan menerima latihan yang berat dari Kinan. Singkat cerita, 12 jam pun telah berlalu. Terlihat mereka bertiga sudah tergeletak di tanah dengan kepala yang sudah benjol. Kinan terlihat puas karena mereka bertiga benar-benar berbakat dan kuat. Kinan berkata, "Seperti yang diharapkan dari 3 jenius klan Dragon Emperor, temperamen mereka memang luar biasa."
Di sini Ao Changtian pun terlihat sangat senang. Ia tertawa puas karena setelah berlatih dengan Kinan, akhirnya dia bisa meningkatkan Purple Gondel Battle Dragon Art-nya. Namun Yang Qi walaupun kekuatannya meningkat dengan pesat, namun ia tampak sedih karena Kinan ini ternyata memang kejam. Karena di dalam pelatihan Kinan tidak segan menghajar dirinya, walaupun dirinya seorang wanita. Kemudian Ao Changtian di sini berkata kembali kepada Kinan. Dia mengakui jika Kinan ini sangat kuat dan bahkan ia senang berkat Kinan dirinya juga semakin bertambah kuat. Namun menurutnya itu belum cukup untuk menjadikan ia sebagai tunggangan Kinan. Jiu Jiu juga membenarkan ucapan dari Ao Changtian. Jiu Jiu di sini berkata, "Kalau kau punya permintaan lain seperti Monarch Art Pill Herbal dan lain-lain, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Tapi untuk menjadi tungganganmu tidak." Namun di sini Kinan menggelengkan kepalanya. Menurut Kinan dirinya tidak ingin minta yang lain. Kinan hanya ingin mereka bertiga menjadi tunggangannya saja. Kinan kemudian mengeluarkan sebuah energi kebiruan di tangannya dan berkata, "Memang sulit untuk meningkatkan Monarch-mu lebih jauh dalam waktu singkat, dan aku berencana untuk menunjukkan sesuatu pada kalian." Kemudian Kinan pun menunjuk dua martial tree miliknya kepada mereka bertiga. Mereka pun sangat terkejut karena tidak menduga jika Kinan ternyata memiliki dua martial tree. Kinan pun berkata jika inilah hal terakhir yang bisa ia ajarkan kepada mereka. Mungkin mereka mengira jika Kinan hanya memiliki dua martial tree saja. Namun ini bukanlah kekuatan aslinya. Kinan masih menyembunyikan batasannya dari mereka. Tetua Agung Nantailed Monarch Beast pun sangat terkesan dengan apa yang telah diajarkan oleh Kinan. Menurutnya itu sangat mengejutkan. Bahkan dirinya sendiri tidak mengira jika Kinan memiliki kekuatan seperti itu. Lalu Tetua Agung Nine-Tailed Monarch pun memberi sebuah kertas dan berkata kepada Kinan, "Ngomong-ngomong, kuis surat merah ini mungkin kau akan tertarik. Kalau aku tidak salah, paling lama 2 hari lagi Xuan Yu akan datang mencarimu untuk melakukan kuis bersama." Ternyata isi dari kertas itu adalah pemberitahuan tentang suksesi Land of Dharma yang akan segera dimulai. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di puncak manusia. Kinan di sini tengah memperhatikan si tikus kecil yang sedang berlari di dalam roda kecil. Sambil melihat tikus itu, Kinan bergumam. Karena Heavenly Fortune Mouse melahap kristal itu, tampaknya dia sudah memperoleh Heavenly Fortune Art. Terlihat memang tikus itu mengeluarkan sebuah energi di tubuhnya. Xia Hong yang terlihat kesal pun karena sepanjang waktu terus berada di puncak manusia berkata kepada Kinan, "Master, masih ada setengah tahun lagi sebelum kontes Monarch Horoscope dimulai. Apa Anda tidak ingin pergi ke aula kuis untuk mendapatkan kuis?" Kinan pun berkata jika ia tidak perlu pergi ke aula kuis karena sebentar lagi seseorang akan datang padanya. Tiba-tiba sebuah batu pun menggedor pintu Kinan dan sebuah suara berkata, "Kinan, saatnya pergi." Ternyata Xuan Yu dengan wujud Joannya telah berada di depan pintu kediaman Kinan. Kinan dan Xia Hong pun segera menunggangi Xuan Yu untuk segera pergi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Kinan di sini berkata, "Ini adalah kota terdekat dari Land of Dharma Unjade Tower. Mari kita istirahat sejenak di sini." Xuan Yu yang telah berubah ke bentuk manusianya pun di sini protes kepada Kinan. Menurutnya ia hanya bisa ditunggangi oleh Kinan saja, bukan orang lain. Ia berkata, "Kinan, meskipun aku berjanji untuk jadi tungganganmu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menaiki punggungku." Ia mengatakan cukup kali ini saja, dan untuk kedepannya jangan pernah bawa orang lagi untuk menunggangi dirinya. Xia Hong pun merasa kesal mendengar ucapan Xuan Yu yang tidak menginginkannya untuk menunggangi dirinya. Xia Hong berkata kepada Xuan Yu, padahal dirinya sangat cantik. Apakah Xuan Yu tidak suka dinaiki olehnya? Xuan Yu pun membalas ucapan Xia Hong.
kau memang cantik, tapi kau tidak layak untuk menunggangiku." Kinan pun yang melihat keributan antara mereka berdua pun sangat pusing. Ia pun kemudian menghentikan mereka dan berkata untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kota. Singkat cerita, ketika Kinan sudah memasuki kota tersebut, Kinan bertemu dengan Jiang Bilan. Jiang Bilan pun menyapa Kinan. "Kinan, lama tidak bertemu." Kinan terlihat senang saat bertemu dengan Jiang Bilan. Singkat cerita, mereka pun duduk bersama. Kinan di sini bertanya kepada Jiang Bilan, "Apakah kau di sini untuk pewarisan Decrucian Martial Monarch?" "Benar, kalau mau kita bisa bekerja sama. Kamu punya cukup banyak kru di sini, jadi kita akan membaginya menjadi 3 sampai 7. Bagaimana dengan itu?" Mendengar ajakan kerjasama dari Jiang Bilan, tentu saja Kinan pun langsung menyetujuinya. Tapi di sini Jiang Bilan berkata lagi kepada Kinan untuk tidak gegabah. Sebelum mereka lanjut, mereka harus menganalisa terlebih dahulu kekuatan dan potensi lawan yang akan menjadi musuh mereka. Singkat cerita, Kinan dan teman-temannya pun pergi ke tempat ujian tersebut. Di sini sambil berjalan, Jiang Bilan kembali menjelaskan. Katanya bahwa Land of Dharma memiliki artefak langka yang dikenal sebagai Dharma Orb. Orb itu memberi pemiliknya kemampuan untuk menguasai semua arc di dunia. Oleh karena itu, setiap kali pewarisan Decrucian Martial Monarch keluar, para jenius dari wilayah setengah dewa akan datang untuk itu. Juga setelah ranking battle, setiap kali kau mengalahkan seseorang di Monarch ranking, itu akan dicatat. Ketika saatnya tiba, Monarch ranking akan membacakan peringkatmu berdasarkan catatan. Mendengar penjelasan dari Jiang Bilan, terlihat Xuan Yu tampak bersemangat. Ia bertekad akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Kinan pun mulai mengamati orang-orang yang ada di sana. Kinan bergumam, Li Guan dan Ouyang Xiao yang disebutkan oleh Jiang Bilan kemarin ada di sini. Tapi Jie, di mana orang ini? Ya, orang-orang yang diucapkan Kinan adalah orang-orang yang dibahas oleh Jiang Bilan, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang harus diwaspadai oleh Kinan. Tiba-tiba sebuah pintu yang ada di dojo tersebut pun terbuka. Orang-orang pun seketika langsung berlarian menuju pintu tersebut. Namun Kinan di sini melesat dengan begitu cepat dan menyusul semua orang. Kinan menggunakan gerakan yang bernama The Unstoppable Steps. Melihat Kinan menggunakan gerakan tersebut, Jiang Bilan sangat terkesan kepada Kinan. Menurut Jiang Bilan, dirinya tidak menyangka karena hanya dalam waktu yang singkat Kinan berhasil menguasai gerakan yang sangat sulit untuk dipelajari. Kinan pun telah sampai di dalam sebuah ruangan. Terlihat ada sebuah kunci di ruangan tersebut, dan kunci itulah yang direbutkan oleh semua orang. Kinan pun mengambil kunci tersebut, namun tiba-tiba ada orang yang menghentikan Kinan. Kinan pun langsung menoleh ke sumber suara, dan dalam sekejap teman-teman Kinan pun segera melindungi Kinan. Xia Hong sambil menyerang orang-orang yang mencoba merebut kunci itu dari Kinan berkata kepada Kinan, "Master, Anda duluan. Kami akan menahan orang-orang ini terlebih dahulu." Kinan pun mengandalkan teman-temannya tersebut. Singkat cerita, Kinan pun menggunakan kunci itu dan tampak sebuah portal dimensi pun terbuka. Kinan pun langsung masuk ke dalam portal. Setelah masuk, Kinan pun berada di sebuah tempat dan terlihat ada sebuah gubuk kecil di dalam tempat tersebut. Kinan secara perlahan menghampiri gubuk itu dan terlihat ada seseorang di sana. Kinan pun menghampiri orang tersebut. Kinan lalu memberi hormat. Kemudian di sini Kinan meminta izin untuk bertanya. Kinan bertanya, "Apakah Anda adalah Decrucian Martial Monarch?" Orang tersebut pun menjawab jika dirinya hanyalah sebuah kehendak dan hanya masalah waktu sampai dirinya menghilang. Orang tersebut pun meminta Kinan untuk menemaninya meminum secangkir teh. Kinan pun dengan senang hati mengiyahkan tawaran tersebut. Orang tersebut pun memberikan Kinan secangkir teh. Kinan tanpa basa-basi langsung meminum teh tersebut. Setelah meminum teh itu, Kinan merasakan jika kekuatan yang ada di dalam teh itu sangatlah kuat. Kinan lalu menoleh kepada senior itu dan berkata, "Mungkinkah ini ujian yang diberikan senior kepada saya?"
Senior itu lalu menjawab pertanyaan Kinan. Ini disebut teh crimson 3 daun. Bahkan ahli martial progenitor realm lapisan ke-8 tidak akan berani meminum 250 gramnya dalam waktu 1 jam. Karena mungkin kekuatan itu akan membuat tubuh seseorang meledak. Jadi apa kau berani untuk terus meminumnya? Mendengar jika dirinya ditantang untuk meminum 250 gram teh tersebut, Kinan pun berkata dengan wajah mengejek. Mengapa dirinya harus takut? Karena yang ditakutkan Kinan adalah jika senior di depannya tersebut kehabisan teh itu. Senior itu pun berkata kepada Kinan untuk tidak bermulut besar. Jika Kinan memang berani maka lakukanlah. Singkat cerita, Kinan pun meminum semua teh yang ada di teko kecil dan dirinya baik-baik saja, tidak ada efek apapun. Senior tersebut pun sangat terkejut dan tidak menduga jika apa yang dikatakan oleh Kinan sebelumnya adalah benar. Ternyata Kinan ini tidak bermulut besar. Senior itu memberikan hormat kepada Kinan dan berkata, "Habis, bahkan aku tidak akan mampu melakukannya di masa lalu. Kau telah benar-benar membuka mataku hari ini, namun aku tidak akan langsung memberimu monarchku." Tiba-tiba peserta yang lainnya pun ada di tempat tersebut termasuk Jiang Bilan. Senior itu lalu menatap mereka bertiga. Mereka bertiga langsung memberikan salam kepada sang senior. Namun sang senior berkata untuk tidak terlalu sopan karena mereka telah lulus ujian, maka mereka akan diberikan masing-masing hadiah. Senior itu lalu memperlihatkan 4 buah harta. Mereka bisa memilihnya dengan bebas, namun orang yang bisa memilih duluan adalah Kinan. 4 harta tersebut adalah kayu Dragon Brilliance, kitab kuno, bunga Scarlet Torment, dan pil 9 Rotation Dextrusion. Kedua orang yang tidak dikenal pun bertanya kepada sang senior, kenapa harus Kinan terlebih dahulu yang memilih, padahal mereka sama-sama lulus ujian yang sama. Senior tersebut pun malah meminta kedua orang tersebut untuk meminum teh yang sama dengan yang Kinan minum. Mereka pun diberikan teh tersebut. Mereka berkata jika itu adalah sebuah teh biasa, apa yang istimewa. Namun ketika mereka meminum teh tersebut, mereka pun sangat terkejut karena teh itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlihat keringat dingin pun keluar dari tubuh mereka. Mereka seperti akan mati setelah meminum seteguk teh tersebut. Kinan yang melihat mereka kewalahan setelah meminum teh itu beranggapan apakah mereka berdua sangat lemah. Si wanita berambut merah pun sangat kesal karena sang senior memberikan teh tersebut kepadanya. Menurutnya mereka berdua tidak ada masalah dengan senior itu, sehingga sang senior tidak perlu sejauh itu untuk mengajari mereka berdua. Sang senior pun membalas ucapan si wanita dengan berkata, "Kalau aku ingin memberi kalian pelajaran, apakah aku harus bersikap begitu sopan?" Selama ujian, Kinan, dia meminum 250 gram teh yang sama. Masih ada yang keberatan? Mendengar penjelasan dari sang senior, jika Kinan bisa meminum 250 gram teh itu, mereka berdua pun langsung tidak keberatan jika Kinan memilih hadiah terlebih dahulu. Mereka sadar jika alasan senior memberikan kesempatan pertama kepada Kinan untuk memilih hadiah karena Kinan lebih kuat dari mereka berdua. Sang senior pun kemudian menyuruh Kinan untuk mengambil harta yang diinginkan oleh Kinan. Kinan pun mengambil kayu Dragon Brilliance. Menurut Kinan, kayu tersebut akan bermanfaat bagi martial tree miliknya. Setelah mereka semua selesai memilih harta, di sini senior itu berkata, "Kalau kalian mencari warisanku yang sebenarnya, hanya yang ditakdirkanlah yang akan mendapatkannya pada akhirnya." Kemudian sebuah formasi pun terbentuk di bawah kaki Kinan dan yang lainnya. Kinan pun tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut ada sebuah kotak yang mungkin kotak tersebut adalah warisan asli dari senior Dextrusion Martial Monarch. Ternyata memang benar, itu adalah warisan dari Dextrusion Martial Monarch. Ketika mengetahui itu adalah warisan asli, para peserta ujian pun tergesa-gesa untuk mengambil warisan tersebut. Namun dengan gercep Kinan telah memegang kotak tersebut. Namun ketika Kinan akan mengambil kotak warisan itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Kinan bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ketika tempat itu kembali normal, terlihat seorang wanita bersayap telah terbang dan mengambil kotak warisan tersebut. Wanita itu berkata, "Warisan Dextrusion Martial Monarch adalah milikku." Ternyata wanita itu adalah Jie, orang yang dicari oleh Kinan.
Sebelumnya, semua orang pun menjadi kesal karena Jie telah berbuat curang. Mereka pun seketika mengejar Jie. Kinan dan Jiang Bilan juga dengan cepat langsung keluar ruangan untuk mengejar Jie. Jiang Bilan berkata jika Jie ini sangat cepat. Kinan pun berkata, Jie pasti menggunakan beberapa gerakan teleportasi. Namun bahkan Martial Mon Art Realm tidak bisa melakukannya. Jadi pasti ada banyak larangan. Kita masih punya kesempatan untuk menemukannya. Apakah Kinan dan Jiang Bilan berhasil mengambil kotak harta warisan tersebut? Wah, patut untuk kita tunggu. Jangan kemana-mana ya. Tetap pantengin channel Good Movie ID karena cerita selanjutnya akan Mimin bahas di part 76. Mimin undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.